Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan, buat patung sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka miliki. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Inilah jemaah sekalian penghalang hidayah, kebodohan terhadap ilmu agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, menuntut ilmu adalah pintu hidayah. Makanya perangkap setan pertama sekali agar kita terjerumus dalam kesesatan adalah memalingkan kita dari ilmu. Ada sebuah buku bagus berjudul Talbis Iblis. Penulisnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ini buku sangat bagus. Talbis Iblis, perangkap iblis, tipuan-tipuan setan kepada manusia. Beliau sebutkan perangkap iblis yang pertama sekali adalah memalingkan manusia dari ilmu. Sebagaimana kata beliau, I'lam anna awwala talbis iblis ala nasi sadduhum anil ilm. Ketahuilah bahwasannya perangkap iblis, tipuan iblis pertama sekali kepada manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu. Li'annal ilma nurun, sebab ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fid dulam kaifa syaa. Maka apabila iblis telah berhasil mematikan lentera-lentera mereka, tidak ada lagi cahaya, maka dengan mudah sesuka dia menjerumuskan mereka dalam lubang-lubang kegelapan, karena sudah tidak ada lagi cahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Hati-hati, jangan jadi pembantu iblis, suka menghalang-halangi orang menuntut ilmu agama. Dia mau pergi menuntut ilmu, jangan, hati-hati, itu pengajian teroris, padahal bukan teroris. Hati-hati, itu ustadznya keras, padahal dia hanya menyampaikan yang sebenarnya. Kalau betul itu pengajian teroris, mengajarkan radikalisme kekerasan, memang wajib dilarang. Tapi kalau kenyataannya tidak begitu, maka na'udzubillah, orang yang melarangnya menjadi wakil iblis di muka bumi. Sebenarnya dia melarang bukan karena terorisme, bukan karena radikalisme, hanya karena berbeda pendapat dengannya, hanya karena mengingatkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, bahkan syirik yang mereka lakukan. Hanya karena itu, lalu mereka mencari-cari alasan, katanya dia pengajian anti NKRI. Apa anti NKRI-nya? Suka membid'ahkan. Nggak nyambung kan? Pengajian teroris. Apa ciri-ciri teroris? Suka mengkritik amalan-amalan yang bid'ah. Justru terorisme itu adalah kebid'ahan di dalam Islam, karena dia mengatasnamakan jihad. Itu adalah jihad yang bid'ah. Jadi itu adalah perangkap iblis pertama sekali, memalingkan manusia dari ilmu. Sebab kebodohan. Untuk bacaan sholawat nariyah, pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat sepakat bahwa ini tidak ada dalilnya, sehingga kami dan mereka yang membaca sholawat ini sepakat bahwasanya sholawat ini tidak ada dalilnya. Tapi sholawat ini dibuat oleh manusia. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaidah bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat itu, karena yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak mungkin ada yang bermasalah, dan pasti itu yang mendapatkan pahala terbesar, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya membaca sholawat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang ma'ruf di masyarakat, sholawat nariyah itu punya keutamaan. Nah ini yang aneh ya.
buatan manusia, tapi diyakini punya keutamaan. Kalau sudah bicara balasan, berarti amalnya harus datang dari zat yang memberikan balasan. Nah, dalam sholawat nariyat kita sepakat itu tidak ada dalilnya, tapi kemudian ada balasannya. Seingat saya ada yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444, maka semua hajat terpenuhi, kemudian terhindarkan dari petaka. Ini kan bicara masalah takdir. Siapa yang bisa jamin kalau orang yang baca ini maka semua hajat akan terpenuhi? Tidak ada yang bisa jamin. Makanya ini yang jadi motivasi bagi para masyarakat untuk mengamalkan. Dan rata-rata seperti itu jamaah. Setiap amal yang tidak ada dalilnya pasti dikaitkan dengan motivasi dunia. Karena itu yang menjadi motivasi yang paling gampang untuk menarik perhatian. Sehingga kalau Anda membaca sholawat sebanyak ini, sholawat nariyah sebanyak 4444, maka nanti dosa-dosa Anda akan diampuni. Nggak ada yang seperti itu, jarang kita jumpai. Rata-rata adalah motivasi dunia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita jelas tidak sepakat, tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 maka seluruh hajat akan ditunaikan, akan dimudahkan dan seterusnya. Kami nggak setuju. Anda bicara balasan, padahal di saat yang sama Anda sepakat bahasanya sholawat ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bacaan sholawat nariyah, pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat sepakat bahwa ini tidak ada dalilnya. Sehingga kami dan mereka yang membaca sholawat ini sepakat bahwasanya sholawat ini tidak ada dalilnya. Tapi sholawat ini dibuat oleh manusia. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaidah bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat itu. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gak mungkin ada yang bermasalah. Dan pasti itu yang mendapatkan pahala terbesar. Karena Nabi SAW mengajarkan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya membaca sholawat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang ma'ruf di masyarakat, sholawat nariyah itu punya keutamaan. Nah ini yang aneh ya, buatan manusia tapi diyakini punya keutamaan. Kalau sudah bicara balasan, berarti amalnya harus datang dari zat yang memberikan balasan. Nah, dalam sholawat nariyat kita sepakat itu tidak ada dalilnya, tapi kemudian ada balasannya. Seingat saya ada yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444, maka semua hajat terpenuhi, kemudian terhindarkan dari petaka. Ini kan bicara masalah takdir. Siapa yang bisa jamin kalau orang yang baca ini maka semua hajat akan terpenuhi? Tidak ada yang bisa jamin. Makanya ini yang jadi motivasi bagi para masyarakat untuk mengamalkan. Dan rata-rata seperti itu jamaah. Setiap amal yang tidak ada dalilnya pasti dikaitkan dengan motivasi dunia. Karena itu yang menjadi motivasi yang paling gampang untuk menarik perhatian orang. Sehingga kalau Anda membaca sholawat sebanyak ini, sholawat nariyah sebanyak 4444, maka nanti dosa-dosa Anda akan diampuni. Gak ada yang seperti itu, jarang kita jumpai. Rata-rata adalah motivasi dunia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita jelas tidak sepakat, tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 maka seluruh hajat akan ditunaikan, akan dimudahkan dan seterusnya. Kami nggak setuju. Anda bicara balasan, padahal di saat yang sama Anda sepakat bahasanya sholawat ini tidak datang. Untuk bacaan sholawat nariyah, pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat sepakat bahwa ini tidak ada dalilnya. Sehingga kami dan mereka yang membaca sholawat ini sepakat bahwasanya sholawat ini tidak ada dalilnya. Tapi sholawat ini dibuat oleh manusia. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaidah bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat itu. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gak mungkin ada yang bermasalah. Dan pasti itu yang mendapatkan pahala terbesar. Karena Nabi SAW mengajarkan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya membaca sholawat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang ma'ruf di masyarakat, sholawat nariyah itu punya keutamaan. Nah ini yang aneh ya, buatan manusia tapi diyakini punya keutamaan. Kalau sudah bicara balasan, berarti amalnya harus datang dari zat yang memberikan balasan. Nah dalam sholawat nariyat kita sepakat itu tidak ada dalilnya, tapi kemudian ada balasannya.
Seingat saya ada yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444, maka semua hajat terpenuhi, kemudian terhindarkan dari petaka. Ini kan bicara masalah takdir. Siapa yang bisa jamin kalau orang yang baca ini maka semua hajat akan terpenuhi? Tidak ada yang bisa jamin. Akhirnya ini yang jadi motivasi bagi para masyarakat untuk mengamalkan. Dan rata-rata seperti itu jamaah. Setiap amal yang tidak ada dalilnya pasti dikaitkan dengan motivasi dunia. Karena itu yang menjadi motivasi yang paling gampang untuk menarik perhatian orang. Sehingga kalau Anda membaca sholawat sebanyak ini, sholawat nariyah sebanyak 4444, maka nanti dosa-dosa Anda akan diampuni. Gak ada yang seperti itu. Jarang kita jumpai. Rata-rata adalah motivasi dunia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita jelas tidak sepakat, nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 maka seluruh hajat akan ditunaikan, akan dimudahkan dan seterusnya. Kami nggak setuju. Anda bicara balasan, padahal di saat yang sama Anda sepakat bahasanya sholawat ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bacaan sholawat nariyah, pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat sepakat bahwa ini tidak ada dalilnya. Sehingga kami dan mereka yang membaca sholawat ini sepakat bahwasanya sholawat ini tidak ada dalilnya. Tapi sholawat ini dibuat oleh manusia. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaidah bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita sepakat itu. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gak mungkin ada yang bermasalah. Dan pasti itu Indomaret dulu Jo, Indomaret dulu guys. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki.
Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi jelas dalam riwayatnya dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi jelas dalam riwayatnya dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi jelas dalam riwayatnya dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah Ustadz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Ya. Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf ya. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf, apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustadz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Ya. Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya.
Nggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Apakah ana ikut? Apakah